Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pecan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Pecan FX. Kemudian seperti biasa teman-teman, mari hari ini kita juga berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang P-Network. Banyak pertanyaan di dalam benak para pionir. Kapan kira-kira waktu terbaik untuk open mainnet teman-teman? Jadi P-Network ini adalah sebuah proyek blockchain yang menjanjikan akses mudah ke dunia cryptocurrency dan telah menjadi perbincangan hangat di kalangan komunitas kripto. Sejak peluncurannya pada tahun 2019, P-Network telah menarik jutaan pengguna yang menambang koin P melalui ponsel mereka. Namun ada sebuah pertanyaan besar yang masih menggantung di benak para pionir, yaitu kapankah kira-kira waktu terbaik untuk open mainnet dari P-Network teman-teman. Jadi open mainnet ini merupakan tonggak penting bagi P-Network. Ini menandai transisi dari jaringan testnet ke jaringan publik yang sepenuhnya terdesentralisasi. Pada tahap ini, P-Network akan beralih dari fase penambangan ke fase utilitas, di mana koin P dapat digunakan untuk berbagai transaksi dan aplikasi, teman-teman. Ada dua pilihan waktu untuk open mainnet yang ramai diperdebatkan, teman-teman. Jadi, saya ulangi, ada dua pilihan waktu untuk open mainnet yang ramai diperdebatkan, yaitu yang pihak pertama menyatakan bahwa waktu terbaik untuk melakukan open mainnet itu setelah Bitcoin halving pada tahun 2024, teman-teman. Kemudian ada pihak lain yang menyatakan bahwa waktu terbaik untuk open mainnet P-Network itu sesudah Bitcoin halving. Jadi ada yang menyatakan bahwa waktu yang terbaik adalah sebelum Bitcoin halving, dan ada yang menyatakan bahwa waktu terbaik untuk open mainnet dari P-Network itu adalah setelah Bitcoin halving, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang bertanya apa itu Bitcoin halving, Bitcoin halving ini adalah sebuah peristiwa yang terjadi 4 tahun sekali, ketika block reward atau imbalan yang diperoleh para penambang Bitcoin akan berkurang setengahnya, teman-teman. Jadi kalau gambaran kasarnya, kalau misalkan tahun 2009 itu kita menambang Bitcoin bisa mendapatkan 50 Bitcoin, maka 4 tahun kemudian 2012 itu berkurang menjadi 25, teman-teman. Kemudian 4 tahun berikutnya 2016 kita menambang Bitcoin hanya mendapatkan 12,5. 2020 itu kita hanya mendapatkan 6,25. Dan 2024 ini akan berkurang lagi, teman-teman, menjadi 3,125. Jadi fungsi dari Bitcoin halving ini ada 3, ada 4, teman-teman. Yang pertama adalah mengurangi laju inflasi, kemudian mengatur pasokan Bitcoin, meningkatkan nilai Bitcoin, dan meningkatkan keamanan jaringan Bitcoin. Nah, pertanyaannya kapan Bitcoin halving akan terjadi? Ini ada hitungan mundur dari CoinMarketCap. Bitcoin halving akan terjadi 61 hari lagi, teman-teman. Jadi diprediksi di bulan April tahun 2024. Nah, sekarang kita kembali ke P-Network. Bagi yang menginginkan, bagi orang-orang atau para pionir yang ingin agar open mainnet itu dilakukan sebelum Bitcoin halving pada tahun 2024, kita harus berbicara tentang apa keuntungannya, teman-teman. Jadi keuntungannya adalah bahwa dengan open mainnet sebelum Bitcoin halving itu akan ada momentum pasar bullish. Biasanya halving Bitcoin ini akan memicu kenaikan harga Bitcoin, teman-teman.
dan ini akan membawa sentimen positif ke seluruh pasar kripto. Kemudian open mainnet pada saat bull market atau pada saat sebelum Bitcoin halving ini dapat menarik lebih banyak pengguna dan meningkatkan kesadaran terhadap network. Kemudian kalau open mainnet sebelum Bitcoin halving itu ada juga keuntungannya, yaitu potensi keuntungan harga tinggi, teman-teman. Jadi harga P-Network, kalau P-Network open mainnet sebelum April 2024, ada kemungkinan harga P-Network berpotensi meningkat pesat karena pada saat itu terjadi bull market, teman-teman. Namun ada juga kerugiannya, teman-teman, bahwa apabila kita paksakan Bitcoin halving sebelum Bitcoin open mainnet, maksud saya, apabila kita paksakan open mainnet sebelum Bitcoin halving, maka ada peluang jaringan kurang matang, teman-teman. Artinya open mainnet yang terburu-buru bisa berakibat pada bug dan masalah keamanan di dalam P-Network. Kemudian juga ada kerugian lain yang adanya persaingan tinggi, teman-teman, karena banyak proyek kripto lain yang diluncurkan pada fase bull market atau sebelum Bitcoin halving, dan ini akan meningkatkan persaingan untuk P-Network. Jadi tetap ada kerugian dan ada keuntungannya apabila kita melakukan open mainnet dari P-Network itu sebelum Bitcoin halving, teman-teman. Kemudian juga kita akan berbicara bagaimana dengan pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa open mainnet itu idealnya adalah setelah Bitcoin halving, teman-teman, pada tahun 2024. Jadi kita tahu di sini kalau Bitcoin halving akan terjadi bulan April ini atau 61 hari lagi kalau hitungan di sini. Keuntungan apabila P-Network open mainnet setelah Bitcoin halving pada tahun 2024 itu akan ada keuntungan bahwa jaringan lebih stabil, teman-teman. Jadi tim dari P-Network akan memiliki waktu lebih banyak untuk menyempurnakan dan menstabilkan jaringan P-Network. Kemudian ekosistem akan lebih kuat karena akan lebih banyak waktu untuk membangun aplikasi dan utilitas di P-Network. Dan juga akan ada adopsi yang lebih teratur, teman-teman. Jadi open mainnet pada saat bear market atau pada saat market sedang menurun, ini bisa mendorong adopsi jangka panjang dengan ekspektasi realistis. Namun juga ada kerugiannya, teman-teman, apabila open mainnet setelah proses Bitcoin halving selesai. Jadi karena pada saat itu adalah momentum pasar bearish, artinya hampir semua koin akan mengalami penurunan harga. Jadi halving Bitcoin ini tidak selalu menjamin bull market, namun bear market bisa memperlambat pertumbuhan P-Network, dan sentimen negatif di pasar yang sedang menurun itu bisa menurunkan minat pengguna terhadap P-Network. Juga kalau kita open mainnet setelah Bitcoin halving, harga P-Network mungkin tidak akan naik setinggi sebelum Bitcoin halving, teman-teman. Namun kita harus sadari bahwa memilih waktu terbaik open mainnet ini adalah keputusan strategis yang harus dibuat oleh tim dari P-Network atau core team. Jadi faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan itu adalah kematangan jaringan, yaitu kesiapan teknologi dan infrastruktur P-Network, kemudian kondisi pasar, yaitu sentimen pasar kripto dan pergerakan harga Bitcoin. Kemudian juga adopsi pengguna, teman-teman, yaitu bagaimana menerapkan strategi yang menarik dan mempertahankan pengguna. Oke, teman-teman, demikian gambaran keuntungan dan kerugian kalau kita open mainnet sebelum atau sesudah Bitcoin halving, teman-teman. Demikian update informasi ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat, klik petir, dan juga jangan lupa diseruput kopinya bagi yang ngopi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.